Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pembahasan kemarin tentang mandi. Pada bahasan ini menerangkan tentang sunnah mandi. Di sini disebutkan ada 5, walaupun kalau dihitung disempurnakan ya lebih banyak lagi. Di antaranya yang sunahkan, yang pertama adalah wudu. Apa yang pertama? Baca bismillah dulu ya. Baca bismillah. Kemudian kalau dilengkapi ya cuci tangan, terus kumur-kumur ya seperti sunnahnya wudu. Setelah itu semua baru wudu ini dilakukan dengan sempurna, lengkap, dilakukan sebelum mandi. Sunnahnya begitu. Tapi kalau di tengah-tengah mandi ternyata dia batal, disunahkan wudu lagi. Karena memang ada tambahan kesunahan, yaitu melanggengkan wudu di dalam tengah-tengah mandi. Kemudian niatnya wudu bagaimana? Kalau dia punya hadas kecil, maka niat wudunya biasa. Saya wudu menghilangkan hadas kecil biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala biasa. Kalau dia tidak punya hadas kecil, misalkan ya, dia tidur dalam keadaan duduk yang menetapkan kedua pantatnya, ternyata mimpi basah, maka wudunya tidak batal. Kemudian sebelum mandi besar dia sunnah wudu. Lah wudunya niatnya adalah saya wudu menjalankan sunnahan mandi. Kalau memang dia tidak punya hadas kecil. Kemudian sunnahnya lagi adalah menggosok-gosok, yaitu menjalankan tangannya ke seluruh badan yang bisa terjangkau. Kemudian sunnahnya lagi adalah langsungan, terus menerus. Jangan sampai basuhan yang pertama kering baru basuh basuhan kedua, tapi basuhan pertama masih basah, dilanjutkan basuhan yang kedua, namanya terus menerus. Sunnahnya lagi adalah mendahulukan bagian badan yang sebelah kanan. Jadi kalau mau mandi, sunnahnya awalnya itu kepala dulu, setelah itu baru bagian kanan, depan dan belakang sekaligus. Baru diteruskan sebelah kiri, depan dan belakang sekaligus. Ini kalau kita mandi bagi orang yang hidup. Kalau mayat berbeda lagi cara mandinya, yaitu kepala dulu biasa. Karena mayat terlentang, maka sunnah dibasuh bagian kanan yang depan, baru bagian kiri yang depan, baru miringkan bagian kanan yang belakang, miring lagi bagian kiri yang belakang. Itu kalau memandikan mayat, agak berbeda. Karena sekali guyur nggak mungkin langsung punggungnya mayat kena, makanya harus ada miring. Kemudian sunnahnya lagi adalah di sini disebutkan 3 kali. 3 kali ini boleh dilakukan sekaligus, misalkan mengguyur kepala atau membasuh kepala langsung 3 kali. Bagian kanan, depan dan belakang langsung 3 kali. Bagian kiri, depan belakang langsung 3 kali boleh. Atau kepala sekali, depan belakang yang kanan sekali,
depan belakang kiri sekali, nanti diulang lagi sampai 3 kali juga boleh. Seperti wudhu juga sama, 3 kalinya tangan bagaimana? Apakah tangan kanan 3 kali, baru tangan kiri 3 kali, atau tangan kanan 1, 2, 1, 2, terserah. Kemudian ada kesunahan lagi adalah tahlilus sya'ri, yaitu menyela-nyelai rambut. Jadi ketika mandi ini semua rambut wajib terkena air semuanya, yang lebat maupun yang tipis, semua wajib. Ada kesunahan yaitu tahlil, menyela-nyelai, jadi tangannya dibasah-basah dengan air baru disela-sela di rambutnya. Sebenarnya masih banyak kesunahan-kesunahan yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan ketika mandi. Banyak sekali. Di antaranya di sini adalah menghilangkan kotoran yang bukan najis ya, kotoran yang bukan najis. Kalau najis ya kemarin itu menjadi fardunya mandi, seperti ingus, mani, itu dibuang dulu. Bahkan bagi kalau bisa ya kencing dulu atau diapit dulu. Setelah itu cebok, setelah bersih dari cebok baru niat mandi. Niat mandi setelah cebok sekalian jongkoknya itu. Kalau ketika cebok itu nggak langsung niat mandi, maka nanti ketika mandi, di tengah-tengah mandi kita harus jongkok lagi, karena ada bagian yang tertutup ketika kita berdiri, yaitu kubul dan dubur. Itu kalau kita berdiri mandinya pasti tertutup itu, maka kita wajib duduk jongkok, dan kubul dan duburnya wajib dibasuh dengan air, karena kubul dan dubur kalau tidak jongkok tidak bisa terkena dengan air. Kalau bisa masrobahnya, masrobah itu anusnya dia itu agak ditekan supaya sedikit keluar, karena masrobah itu termasuk bagian zahir, tidak akan ditekan kayak kejang gitu loh, supaya masrobahnya atau anusnya agak keluar sedikit. Kemudian sunnahnya lagi adalah berada di tempat yang tidak mempercik airnya. Kemudian meneliti mana-mana bagian yang mungkin tidak terkena air. Antaranya adalah ini, harus dibuang tai matanya, harus dibuang karena tai mata itu bisa menghalangi air. Kalau ada tai matanya wajib dibuang, tapi kalau tidak ada sunnah diteliti. Kemudian kalau bisa usahakan mandi tidak dalam keadaan telanjang, walaupun sendirian. Tapi boleh telanjang jika memang sendirian, walaupun ada orang yang boleh melihat, misalkan suami atau istrinya boleh telanjang. Tapi sunnahnya tidak telanjang ketika sendirian atau bersama dengan orang yang halal, yaitu suami atau istrinya. Sunnah tidak telanjang. Apalagi di asrama banyak orang, usahakan untuk benar-benar menutup aurat. Sampai-sampai dalam hadis Nabi disebutkan, Anar rajul idza dakhala al-hammam 'ariyan la'anahu malakan. Jadi kalau ada laki-laki masuk atau perempuan lebih dahsyat lagi ini ancamannya. Laki-laki atau perempuan masuk di tempat mandi umum ternyata dalam keadaan telanjang, artinya membuka aurat, maka 2 malaikatnya akan melaknat. Jadi harus ditutup itu auratnya kalau memang ada orang yang haram melihatnya. Walaupun sejenis, sama-sama lelaki, sama-sama perempuan, tetap auratnya wajib ditutup. Kalau mau membuka aurat ya harus sendiri. Kemudian sunahnya lagi, jika wanita itu suci dari haid atau suci dari nifas, dengan cara itu ngambil kapas,
dipakai untuk ngecek, ternyata putih bersih, tidak ada garis-garis darah, tidak ada keruh-keruh, tidak ada coklat-coklat, oh berarti sudah suci. Itu sunahnya adalah setelah mandi boleh, sebelum mandi boleh, dia ngambil kapas, dikasih minyak wangi. Nah, minyak wangi misik atau apa terserah. Kemudian ditempelkan. Hikmahnya supaya mudah hamil. Ini bagi wanita yang tidak iddah, tidak menjalani iddah, tidak ihdad. Ihdad itu orang yang harus meninggalkan berhias, wanita yang wajib meninggalkan berhias, wanita yang wajib meninggalkan memakai wangi-wangian gara-gara ditinggal wafat atau mati suaminya. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ihdad, yaitu meninggalkan berhias, meninggalkan memakai wangi-wangian selama 4 bulan 10 hari, selama masa iddahnya. Kalau dia tidak hamil, kalau hamil sampai dia melahirkan. Wanita yang ihdad. Kalau wanita yang ihdad, kalau bahasa Jawanya gombrong biasanya, itu hanya dengan air saja, kapasan dikasih. Kalau yang selain ihdad, orang biasa setelah suci dari haid, setelah suci dari nifas, sunnah ngambil kapas, dikasih minyak, kemudian ditempel. Kemudian sunnahnya lagi adalah tidak merontokkan rambut, tidak memotong kuku sebelum dia mandi besar. Jadi hukumnya makruh jika memotong kuku atau memotong rambut sebelum dia mandi besar bagi orang haid atau orang nifas atau orang junub sama. Sunnahnya lagi adalah tidak makan, tidak minum, tidak tidur sebelum dia cebok, sebelum dia wudu. Jadi orang haid yang sudah suci tapi belum mandi, orang nifas yang sudah suci belum mandi, orang yang jenabat, hubungan suami istri belum mandi, itu makruh makan, minum, tidur sebelum dia cebok dan wudu. Misalkan wudu dulu, cebok dulu baru mau tidur silakan. Karena orang yang dalam keadaan jenabat, orang yang masih dalam keadaan hadas besar, itu malaikat tidak mau membersamainya. Dia tidak bersama dengan malaikat rahmat. Kemudian sunahnya lagi adalah tidak berlebihan dalam menggunakan air. Ini yang agak berat ya. Kita sudah terbiasa mandi banyak-banyak gilirannya. Tapi memang kita harus menyadari kalau memang terlalu banyak menggunakan air, israf namanya, berlebihan, itu makruh. Kalau airnya air wakofan atau airnya orang lain, seharam jika tidak dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho enggak apa-apa. Ini agak berat ya. Berapa ukurannya? Kalau wudunya Rasulullah itu tidak kurang dari 1 mud. Wudunya Rasulullah tidak kurang dari 1 mud, kurang lebih 1 mud. 1 mud itu berapa? Ya anggaplah berapa? Kalau kilo itu 6 atau 7 on ya. Tapi kalau liter berapa? 0,8 liter. Iya 0,8. Ya 0,8 liter. 0,8 itu wudunya Rasulullah. Kalau mandinya Rasulullah itu tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu 2,75 liter. Ya. 1 sok kan seperempatnya 1 mud ya. Itu kalau hanya 2 liter, 75, anggaplah 3 liter itu untuk mandi kita tidak kurang ya. 1 gayung, 1 ya itu bisa kita akui, itu kita selalu melakukan kemencegah. Kesunahannya lagi adalah
dia melakukan zikir atau membaca doa setelah mandi. Ini biasanya kita meninggalkan. Sebenarnya doanya mandi itu sama dengan doa setelah wudu, sama persis. Ada doanya itu apa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Itu sunnahnya doa yang dibaca setelah wudu atau setelah mandi besar. Terus apa lagi? Kalau wudu, tapi ada bedanya sedikit ya. Dalam wudu itu sunnah tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu walaupun dia belum datang. Jadi setelah ada orang wudu sudah digunakan untuk baca Quran atau sholat, ternyata belum batal. Kok ada waktu sholat yang kedua atau isya misalkan masuk lagi, kita belum batal, maka kita sunnah tajdid, sunnah memperbarui wudu lagi walaupun belum. Itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang masih suci terwudu lagi cahaya sementara. Tapi kalau mandi tidak ada tajdidul ghusli, dia belum jenabat tapi mandi lagi, tidak ada tajdid. Ya, kalau mandi sunnah, mandi biasa sih nggak apa-apa. Kalau mandi besar salat sebelum Islam pas bener. tak tahu. Mungkin cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ada yang ketinggalan. Sunnahnya lagi adalah seperti dalam wudhu juga sesama, yang biasa kita nggak memperdulikan mungkin ya, yaitu kalau kita wudhu dalam keadaan menciduk. Jadi di bak mandi kita menciduk, atau mandi besar kita menciduk di bak, itu usahakan baknya berada di sebelah kanan kita. Kemudian kalau kita dituangi orang, ada orang mau mandikan kita misalkan, atau kita wudhu dengan air keran atau air yang dituangkan, maka usahakan air yang dituangkan itu berada di sebelah kiri kita. Jadi pahami nggak? Kalau menciduk sendiri, bak mandinya sebelah kanan, tapi kalau mengucur atau dituangi orang berada di sebelah kiri. Itu kita kadang-kadang nggak perhatikan itu. Ada kesunahan juga masalah siwak, sama dan wudhu. Jadi pertama siwakan dulu, gigi. Caranya gosok gigi gimana? Usahakan kelingking dan ibu jari berada di bawah tangkainya. 3 jari ini taruh di atas tangkai. Baru digosokkan gigi yang bagian atas luar dalam, bagian kiri atas, bagian kanan bawah. Jadi kanan atas luar dalam, kanan bawah luar dalam, baru kiri atas luar dalam, kemudian kiri bawah luar dalam, baru langit-langit. Itu sunnahnya. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami.